Polda Kalimantan Selatan menggelar press release terkait pengungkapan kasus narkotika di wilayah mereka. Acara tersebut berlangsung di lobi Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb, Jawa Timur menggelar latihan bersama tentang teknik pengendalian massa atau Dalmas di lapangan apel Polres setempat. Jember Fashion Carnaval 2024 tahun ini diselenggarakan dengan mengusung tema Algorithm Beyond Binary of Our Story. Kegiatan banyak mengundang perhatian masyarakat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 7 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Dalam rangka menjaga Kamtibmas, Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan patroli. Kegiatan rutin yang dioptimalkan. Dalam kegiatan ini, tim patroli berhasil mengamankan seorang pria pemilik sekaligus penjual miras beserta barang bukti ribuan liter miras jenis ciu. Kapolresta Magelang, Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Mustafa menyampaikan pria pemilik sekaligus penjual miras itu berinisial GP, 34 tahun, warga kota Magelang yang menjual miras di Jalan Raya Blabak, Sawangan. GP berhasil diamankan Satres Narkoba di wilayah Blabak, Mungkit, Magelang. Menurut keterangan tersangka GP, dirinya membeli miras jenis ciu dari Solo seharga Rp15.000 per botol ciu isi 1,5 liter. Kemudian miras itu dijual kembali dengan harga Rp40.000 per botol isi 1,5 liter. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil, ciu rasa ketan hitam jumlah 27 plastik, per plastik berisi 11 botol dengan jumlah total 297 botol, kemudian ciu bening dengan jumlah 3 botol, ciu jenis gedak klutuk dengan jumlah total 109 botol, serta 23 jerigen, setiap jerigen berisi 30 liter ciu. Jumlah seluruhnya yakni 508 botol dan 23 jerigen dengan jumlah total kurang lebih dari 1.500 liter ciu. Terkait kasus ini, dari Satres Narkoba melimpahkan ke Satsamapta Polresta Magelang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut dengan tipiring untuk disidangkan. Kita tahan, dia cukup jelas. Jadi nanti jangan lagi ada. Polda Kalimantan Selatan menggelar press release terkait pengungkapan kasus narkotika di wilayah mereka. Acara tersebut berlangsung di lobi Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Dalam kesempatan tersebut, Polda Kalsel mengumumkan keberhasilan Direktorat Res Narkoba dalam mengamankan 50 kg sabu. Polda Kalimantan Selatan menggelar press release terkait pengungkapan kasus narkotika di wilayah mereka. Acara tersebut berlangsung di lobi Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Dalam kesempatan tersebut, Polda Kalimantan Selatan mengumumkan keberhasilan Direktorat Res Narkoba dalam mengamankan 50 kg sabu, 15.671 butir ekstasi, serta 173,07 gram serbuk ekstasi. Selain barang bukti narkotika, petugas juga berhasil menangkap 2 orang tersangka yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi menyampaikan,
Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dari Subdit 1 dan Subdit 3 Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Pengungkapan ini berasal dari dua kasus yang berbeda. Kasus pertama dengan tersangka berinisial WOM, 31 tahun, petugas berhasil mengamankan 19,7 kg sabu dan 10.839 butir ekstasi, serta 159,16 gram serbuk ekstasi di dua lokasi berbeda di kota Banjarmasin dengan modus operandi dikemas dalam bungkusan teh Cina dan dimasukkan ke dalam koper. Sementara pada kasus kedua dengan tersangka AY, 39 tahun, yang merupakan residivis kasus pencurian kabel listrik, turut diamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 29,9 kg, 4.832 butir ekstasi, dan 13,91 gram serbuk ekstasi di lokasi Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto menyampaikan kolaborasi berbagai unit sangat diperlukan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan. Beliau menegaskan komitmen Polda Kalimantan Selatan untuk terus memerangi narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba bagi masyarakat. Melalui kerjasama yang solid antara aparat kepolisian dan stakeholder lainnya, diharapkan peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan dapat ditekan dan dihilangkan. Pengungkapan kasus narkotika jaringan internasional Malaysia Kalbar Banjarmasin dan Malaysia Jatim Banjarmasin ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan narkoba dan mempersempit ruang gerak mereka. Polda Kalimantan Selatan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan terkait peredaran narkoba kepada pihak berwajib. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait menggelar pengungkapan peredaran barang ilegal di tempat penimbunan barang bea dan cukai Cikarang Utara, Jawa Barat. Bareskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait mengungkap kasus peredaran barang ilegal yang digelar di tempat penimbunan barang bea dan cukai Cikarang Utara, Jawa Barat. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, didampingi oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada beserta jajaran Bareskrim Polri dan stakeholder lainnya. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyebutkan, barang hasil pengungkapan tim gabungan ini bernilai 4,7 miliar rupiah. Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap pakaian bekas sebanyak 1.883 bal. Dirjen Bea dan Cukai melalui kantor pelayanan utama Bea Cukai Tanjung Priok telah mengamankan bal pres sebanyak 3.044 bal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cikarang telah mengamankan sebanyak 695 produk jadi. Ada karpet, handuk, dan lain-lain. 332 pak tekstil, nilon, polyester, sintetik, leather, dan lain-lain. 371 alas kaki, 6.578 piece elektronik, laptop, handphone, mesin fotokopi, dan lain-lain. 5.896 piece garment, berbagai jenis pakaian jadi dan aksesori. Kementerian Perdagangan telah mengamankan kain gulungan atau TPT sebanyak 20.000 roll. TPT tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen perizinan impor, dan laporan surveyor. Artinya barang itu masuk nggak jelas isinya. Serta dokumen lainnya terkait asal barang sebanyak 20.000 roll. Dari hasil penindakan tersebut, keseluruhan diperkirakan nilai barang yakni sebesar 46 miliar 188 juta 205.400 rupiah. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengimbau masyarakat untuk mendukung Polri dan Kemendak mencegah peredaran barang ilegal di masyarakat. Sama kita berkomitmen
Apa yang dilakukan di Barreskrim adalah bentuk komitmen kami untuk secara tegas mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas ini untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Terkait dengan importasi masalah tekstil ini juga menjadi perhatian kami karena tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi ini juga berdampak kepada para pengusaha kecil, UMKM kita. Kedepannya, Polri, Kementerian Perdagangan beserta stakeholder terkait akan terus melaksanakan pengungkapan barang ilegal guna menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Dari Cikarang, Jawa Barat, Jelang Baskara, Mural Almas, Polri TV. Polres Asahan menggelar konferensi pers terkait tindak pidana penganiayaan bertempat di halaman tengah Mako Polres Asahan. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi menyampaikan perkara tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku berinisial JSM 40 tahun terhadap korban bernama Asliani Siregar 30 tahun yang merupakan seorang guru. Insiden penganiayaan terjadi di sebuah kolam renang di kawasan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, di mana korban dan pelaku saling berebut tempat di kolam renang. Keduanya sempat beradu mulut dan saling mendorong hingga pelaku menyepak sebanyak 3 kali ke arah korban yang mengakibatkan korban masuk ke dalam kolam dan pingsan. Saat ini tersangka telah diamankan di Polres Asahan dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan. Pagi 2 Agustus 2024. Korban atas nama Ibu Asliani Siregar. Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tewas bersimbah darah. Korban diduga dibunuh saat tertidur di teras rumahnya. Wakapolres Bangkalan Kompol Andi Febrianto Ali menyampaikan jasad pria yang ditemukan tersebut diketahui berinisial S 38 tahun. S ditemukan tewas bersimbah darah pada Selasa pagi 6 Agustus 2024. Korban ditemukan dalam kondisi miring dengan luka akibat benda tajam di lehernya. Dugaan sementara S dibunuh saat sedang tertidur di teras rumahnya. Untuk mencari tahu penyebab kematian S, Satreskrim Polres Bangkalan bersama unit Reskrim Polsek Galis langsung melakukan penyelidikan dan memasang garis batas polisi di tempat ditemukannya korban. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti di lokasi untuk mendalami kronologi kejadian dan mengungkap siapa pelaku pembunuhan yang menghebohkan masyarakat di Desa Kajuanak tersebut. Polres Pamekasan dan Polres Sumeneb, Jawa Timur menggelar latihan bersama tentang teknik pengendalian massa atau Dalmas di lapangan apel Polres setempat. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.